Sementara itu juga untuk petugas kepolisian bersama juga dengan sejumlah petugas dari BPBD Sidoarjo ini juga sudah berada di lokasi kejadian dan tengah melakukan upaya penyelamatan termasuk juga mengevakuasi dan masih tengah berupaya untuk menyelamatkan sejumlah santri ataupun warga yang masih terjebak di dalam. Sementara itu, sebagian santri ataupun korban ini juga sudah dievakuasi menggunakan mobil ambulans. Setidaknya sudah ada sebanyak 15 mobil ambulans yang sudah dikerahkan untuk menuju ke lokasi dan tengah mengevakuasi para santri yang sempat terluka ataupun yang perlu dievakuasi dan juga diselamatkan. Namun kita masih terus menunggu karena memang sebagian santri ini masih terjebak di dalam reruntuhan dan bahkan berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi mata ada beberapa suara yang meminta tolong supaya segera dievakuasi karena kurang lebih ada sekitar 100 santri yang sempat melaksanakan ibadah sholat asar pada saat pukul 14.40 atau sekitar menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Sementara juga disebutkan santri lainnya yang juga berhasil menyelamatkan diri ini sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman meskipun masih ada sejumlah santri lainnya dan juga bersama dengan warga ataupun masyarakat yang masih terus berkerumun di sekitar pondok pesantren. Sempat dijelaskan oleh saksi mata yang memang sempat mendengar adanya suara gemuruh yang juga kemudian dilanjutkan disertai dengan getaran dan ini tentunya mengejutkan warga terutama yang berada di sekitar pondok pesantren Al-Kozini. Persisnya pemirsa berada di Desa Buduran, Sidoarjo. Suara gemuruh yang kemudian didengar ini kemudian tak lama berselang musola yang berada di kompleks asrama putra pesantren tersebut ambruk dan juga menimbun sejumlah orang yang sedang berada di dalamnya. Ini juga sempat tentunya membuat warga sekitar begitu kaget dan juga panik. Bahkan dari perangkat wilayah setempat mengatakan ini pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kita langsung bergabung bersama dengan Kombes Pol Christian Tobing selaku Kapolresta Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Pak Kapolres, kita mendengar informasinya masih ada santri yang terjebak. Bisa diinformasikan, Pak, apakah betul dan seperti apa upaya evakuasi saat ini? Ya, baik, Mbak. Jadi ini kita masih terus mengecek untuk melaksanakan kegiatan evakuasi. Kami juga sudah bersama dari teman-teman TNI, Basarnas, kemudian dari pemadam kebakaran, dan juga dari organisasi terkait. Ini masih dalam upaya evakuasi dan kita terus mengecek apakah masih ada santri yang masih di dalam. Demikian, Mbak. Baik, karena informasinya masih ada saksi mata yang sempat mendengar ada suara minta tolong, Pak. Apakah memang masih ada yang berada di dalam atau seluruhnya sudah berhasil dievakuasi? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi ada suara yang dari dalam, ini masih kita upayakan untuk laksanakan kegiatan evakuasi, termasuk juga kita sudah melaksanakan pengamanan untuk masyarakat tidak mendekat ke tempat kejadian ini. Kita antisipasi untuk bangunan yang rubuh ini. Demikian, Mbak. Baik, persisnya bangunan apa, Pak, yang ambruk? Dan di sebelah mana persisnya dari pondok pesantren Ponpes Al-Kozini ini? Ya, jadi ada di dalam pondok, ada masjid yang saat ini bangunannya rubuh. Jadi kita masih laksanakan pengumpulan data, kita masih cek untuk utamanya evakuasi terhadap para korban. Demikian, Mbak. Baik, dari warga ataupun santri yang saat ini sudah dievakuasi, Pak, apakah ada korban luka ataupun korban jiwa, Pak? Bisa diinformasikan untuk korban luka dan korban jiwa? Untuk yang luka ringan tadi sudah ada yang dibawa ke rumah sakit. Kami sudah bantu tadi untuk kita evakuasi ke rumah sakit.
Kalau untuk data lengkapnya nanti akan kami sampaikan berikutnya, Mbak, untuk data lengkap. Demikian, Mbak. Baik, tapi ingin konfirmasi sejauh ini belum ada korban jiwa, betul Pak? Ya betul, sampai saat ini belum. Oke, Pak, betulkah bahwa di dalam bangunan pesantren tersebut ini tadinya ada sekitar ratusan, persisnya ada berapa tadinya yang berada di dalam, Pak? Ya, untuk jumlah pastinya masih kami datakan, Mbak. Ini kami juga masih cari keterangan dari para saksi yang selamat, ya, termasuk juga dari masyarakat tadi yang ada di sekitar. Baik. Selanjutnya juga bisa diinformasikan, Pak, untuk pertama kali kejadian sebenarnya pada pukul berapa dan aktivitas apa yang memang sedang terjadi di dalam, Pak? Untuk waktunya tadi pukul 15 sampai 15.30 ya. Kemudian aktivitas ada para santri, ada yang duduk-duduk di dalam, ada yang ibadah, demikian, Mbak. Oke, pada saat sholat asar betul ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik, untuk bangunan yang ambruk persisnya berada di lantai berapa Pak? Apakah bangunan musola Pak? Halo? Iya, untuk bangunan yang ambruk persisnya berada di lantai berapa Pak? Apakah bangunan musola? Ya, betul sekali. Jadi ini bangunannya ada 2 lantai. 2 lantai semua ambruk? Ya, jadi yang 2 lantai ini ambruk mulai dari lantai 2. Oke. Pak, kami ingin konfirmasi karena ada informasi bahwa memang bangunan ini sebenarnya masih tahap dalam pembangunan ataupun pengerjaan. Apakah memang itu yang kemudian hingga akhirnya rapuh dan runtuh, Pak? Menurut saksi mata? Ini masih kami selidiki penyebabnya. Nanti untuk kelengkapannya akan kami sampaikan berikutnya, Mbak. Ini masih dalam proses evakuasi, kami masih di lapangan bersama dengan anggota. Oke, bisa dijelaskan Pak untuk proses evakuasi sendiri seperti apa dan kendala yang ditemui saat ini seperti apa? Sampai saat ini dari teman-teman masih bersinergi, kita masih upaya untuk penyelamatan evakuasi. Demikian, Mbak. Kendala yang ditemui Pak, apakah ada kesulitan untuk menembus reruntuhan Pak ataupun alat berat yang dikerahkan seperti apa? Ya, jadi masih kita upaya untuk alat berat juga masuk, kemudian untuk yang tim untuk bisa evakuasi ke dalam. Baik, proses evakuasi sendiri apakah mengerahkan alat berat untuk dipindahkan begitu ya Pak, material-material yang runtuh, atau memang ada petugas yang dikirimkan ke dalam? Seperti apa Pak mekanisme proses evakuasi yang dilakukan? Ya, kita laksanakan menggunakan alat berat, kemudian juga kita laksanakan menggunakan manual. Baik, Pak Kapolresta, Kombes Pol Christian Tobing, kita akan terus memperbarui informasi dan kita berharap yang dievakuasi ini semua bisa terevakuasi dan selamat, semua tidak ada yang terluka. Terima kasih Pak Kapolresta sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Selamat sore, dan pemirsa kami jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi.